A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar yang beriman, Allah adalah zat yang maha sempurna, maka sudah pasti menginginkan kesempurnaan dari kita. Ketika Allah cinta kepada keindahan, maka sudah pasti Allah menginginkan keindahan dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Orang yang telah berhasil mensucikan dirinya, maka ia telah beruntung. Orang yang membersihkan hati berarti dia sudah memperindah dirinya, memperindah hatinya. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin meneruskan pembahasan kita tentang akal, di mana pembahasan tentang akal merupakan pembahasan yang sangat urgen, karena kualitas ibadah kita, kualitas diri kita tergantung dengan akal kita. Ada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-aqlu rasulul haqqi. Akal itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk menganalisis perkataan beliau. Kata Rasul telah digunakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan tentang akal. Kalau seandainya akal adalah utusan Allah, yang namanya utusan itu bertugas untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh mengutusnya. Kalau seandainya ada satu raja mengutus utusan, maka sudah pasti bahwa utusan ini akan menyampaikan keinginan si raja. Makanya kalau kita melihat kepada para nabi, melihat para rasul, apa yang mereka sampaikan bukan dari mereka. Apa yang mereka sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lebih dalam lagi membahas tentang wahyu, kita akan menemukan bahwa dalam memahami wahyu, para nabi, para rasul tidak akan mungkin salah. Mereka akan dengan baik memahami pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul itu bertugas untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh pengutusnya. Kita ingin mencoba menjelaskan tentang al-aqlu rasulul haqqi. Akal itu utusan Allah. Kalau kita memperhatikan penjelasan di pertemuan sebelumnya, kita mengatakan bahwa akal itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akal itu mendorong manusia untuk menggapai kesempurnaan. Akal itu mendorong manusia untuk menjauhi keburukan dan kezaliman. Kalau kita amati hal ini, maka kita akan memahami perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah keindahan. Dan apa yang disampaikan dan diberikan oleh akal kepada kita adalah keindahan. Akal mengatakan kepada kita, wahai manusia, perbuatlah baik. Wahai manusia, janganlah kamu berbuat zalim. Wahai manusia, jauhilah kemungkaran. Jadi apa yang disampaikan oleh akal, yang diperintahkan oleh akal adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-aqlu rasulul haqqi.
akal adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan singkat, padat, dan penuh makna yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada perkataan dari Al-Imam Hadi alaihissalam. Beliau menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Sikit Al-Ahwazi. Ibnu Sikit adalah seseorang yang alim, sastrawan, yang memiliki nama baik di kalangan ulama. Ibnu Sikit bertanya kepada Al-Imam Hadi alaihissalam. Beliau mengatakan, sekarang kita tidak memiliki nabi. Kemudian apa sih hujah yang Allah miliki atas kita? Hujah yang dengannya kita tidak bisa memprotes Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, kita jauh dari kebenaran, maka kita tidak bisa menyalahkan Allah. Kita tidak bisa mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau tidak memberikan fasilitas kepada aku, makanya aku tidak menjalankan perintahmu. Al-Imam Hadi dalam jawabannya mengatakan, hujjah yang dimiliki oleh Allah adalah al-aql, akal manusia. Yu'arafu bihi as-sadiqu 'ala Allahi fayusaddiquhu wal kadhib 'ala Allah fayukadzibuhu. Kata Al-Imam Hadi alaihissalam, dengan akalah kita bisa mengetahui mana yang benar. Dengan akalah kita bisa mengetahui mana yang salah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kebenaran, karena akal kita ada dalam diri kita. Akal kita selalu memberikan petunjuk kepada kita, wahai manusia, janganlah kamu melakukan kezaliman. Wahai manusia, berbuat baiklah kepada sesama. Wahai manusia, janganlah berbuat maksiat. Wahai manusia, selalulah berusaha untuk menggapai kesempurnaan. Ini adalah pesan-pesan penting yang disampaikan oleh akal kita. Kalau seandainya kita tidak melakukan, maka problem bukan ada pada diri Allah. Problem ada pada diri kita. Kita yang tidak menjawab pesan penting dari akal, perintah penting dari akal. Ini adalah jawaban Al-Imam Hadi alaihissalam terkait dengan pertanyaan Ibnu Sikit Al-Ahwazi terkait dengan hujjah Allah atas kita. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah keterbatasan akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal sebagai alat atau wasilah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, jangan kita pikir bahwa kita bisa menggapai semuanya dengan akal kita. Sehingga muncullah satu kelompok yang mengatakan ketika akal kita sempurna, kita tidak butuh syariat, kita tidak butuh agama, kita tidak butuh nabi. Kita dengan akal kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kelompok ini adalah kelompok yang terlalu percaya diri. Kelompok yang tidak mengetahui tentang keterbatasan akal mereka. Kelompok yang tidak mengenal diri mereka dengan benar. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang telah datang dari Rasul. Artinya akal kita terbatas. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.